Ini saya sudah terapkan. Jadi 4 hal ini merupakan hasil dari riset saya. Walaupun saya baru memiliki satu konter HP, toko HP, tetapi bersyukur sudah ada 8 cabang konter yang saya miliki. Semua 4 hal ini merupakan modal dasar yang saya miliki dan bisa diterapkan saya rasa di semua jenis usaha teman-teman. Selamat pagi, Sotiohotu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, sahabat wirausahawan semuanya, semua dalam kondisi sehat ya. Semua usahanya berjalan lancar dan semua keluarganya juga dalam kondisi sehat. Pada pagi hari ini saya akan coba berbagi tips ya, berbagi tips bagaimana cara memulai bisnis atau usaha dari nol. Saksikan sampai selesai, jangan lupa subscribe. Ya teman-teman, jadi sebenarnya bisnis itu gampang-gampang susah ya. Dan yang paling sulit itu 90% yang paling sulit adalah memulai karena banyak hal yang kita perlukan, mulai dari modal, ide bisnis, barang apa yang harus kita jual, di mana kita menjual dan lain sebagainya. Nah, tetapi semua tidak ada yang mustahil ya. Ketika kita mau berusaha, kita mau berupaya, semua ada jalan. Nah, pertanyaannya bagaimana memulai itu dari nol? Dari nol ini yang sulit. Dari nol dalam artian tidak ada modal niatnya. Tidak ada modal bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Mungkin ada tapi terbatas gitu. Bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya saya akan bahas pada channel ini. Jadi teman-teman, yang pertama itu manfaatkan yang ada. Kita tidak usah muluk-muluk untuk maju dan berkembang harus serba melihat orang lain, tidak usah lah ya. Karena masing-masing orang itu punya rezeki, setuju enggak? Ya, punya rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita itu sebenarnya punya potensi di dalam diri kita. Tergantung kita bisa melihatnya atau menggali ndak, bisa menggali potensi kita di dalam diri ndak gitu. Nah, potensi yang ada dalam diri itu coba kita pikirkan bersama. Pasti kita punya. Terutama bagi adik-adik yang baru tamat kuliah, yang baru sarjana dan berupaya mencari pekerjaan tetapi masih belum dapat sampai sekarang. Nah, ini bisa jadi referensi atau masukan bagaimana kita bisa berkembang di dunia nyata, di luar dunia kampus. Ya, yang pertama itu manfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, seperti misalnya kalau anak-anak kuliahan itu kan pasti rata-rata bisa mengetik. Lincah dalam pengetikan, lincah dalam penggunaan komputer, media elektronik yang berkaitan dengan komputer gitu. Bisa saja paling tidak ya hal mudahnya itu bisa mengetik lah. Nah, mengetik ini kan bisa jadi satu acuan, bisa jadi satu bahan bisnis yang bisa kita mulai berbisnis pengetikan. Misalnya kita buka di rumah kita rental pengetikan atau jasa pengetikan untuk para kantoran, orang-orang kantoran atau anak-anak sekolah yang membuat makalah, membuat berbagai karangan yang harus diketik yang tidak punya komputer dan laptop. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Dan ada juga yang memiliki hobi memasak. Nah, hobi memasak ini tidak semua orang loh ya. Tidak semua orang punya hobi ini. Bisa dimanfaatkan juga. Maksudnya kenapa sih hobi memasak ini hanya kita saja yang tahu tanpa kita share ke orang lain? Maksudnya orang lain juga merasakan hasil dari masakan kita. Kalau memang kita rasa enak dan kita coba dulu ke keluarga, tanya ekspresi mereka bagaimana. Kalau ekspresinya bagus, tanggapan mereka, enak. Nah, oke, lanjutkan. Apa salahnya kita buka simpan di depan rumah, meja-meja kecil ya. Simpan makanan yang bisa kita olah, kita masak. Nanti dari situ mereka akan melihat bahwa kita lagi menjual makanan gitu. Mereka dengan sendirinya akan mampir dan mencicipi, entah itu makanan kue-kue atau masakan-masakan yang sehari-hari dan lain sebagainya. Itu. Selain itu ada juga yang misalnya bisa menyetir gitu kan. Nah, bisa menyetir mobil ini modal ya teman-teman.
Bisa menyetir mobil ini modal. Kita bisa membuka layanan melatih menyetir, ya, melatih menyetir. Misalnya kan banyak tuh ibu-ibu sekarang yang pengen menyetir mobil tetapi tidak bisa, punya mobil tapi tidak bisa menyetir. Ada juga yang tidak punya mobil tapi pengen bisa nyetir, tuh bisa kita menjadi tutornya, ya, memberikan pelayanan bagaimana bisa membuat mereka berhasil dalam menyetir gitu. Nah, selain itu misalnya ada lagi jasa bisa nyukur, ya, bisa nyukur rambut, bisa potong rambut. Ini kan sangat bagus sebagai peluang usaha yang bisa kita terapkan di lingkungan kita, ya. Nah, kita bisa buka barbershop. Nah, ini kan sangat bagus nih. Barbershop itu hitung saja 10.000 satu orang. Ini nilai terendah ya untuk di kampung. Jika sehari bisa 10 orang saja sudah 100.000, ya. 10 orang saja yang masuk sudah 100.000. Bagaimana sebulan? Itu hanya 10 orang, ya. Tapi kalau di kota-kota bisa satu kali cukur itu nilainya 15-20.000 gitu. Teman-teman kalikan saja. Jadi jasa barbershop ini bagus sekali sebenarnya, terutama untuk barbershop cowok, laki-laki. Tapi yang cewek lebih bagus buka salon dan lain sebagainya gitu. Jadi itu bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita, lihat potensi diri kita. Jadi teman-teman nanti akan dengan sendirinya berkembang berdasarkan potensi yang kita miliki. Lalu kalau kita sudah bisa menentukan apa kira-kira sumber daya yang kita miliki, setelah kita explore, setelah kita pelajari, lalu tahap selanjutnya apa? Tahap yang kedua adalah promosi. Ya, manfaatkan sebesar-besarnya alat promosi yang kita miliki. Contohnya handphone. Zaman sekarang itu kan 99% orang menggunakan handphone. Baik itu berselancar di media sosial Facebook, Twitter, Instagram, ya, dan lain sebagainya. Manfaatkan posting yang kalau biasanya kita memposting hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, misalnya status galau kita, status tentang niat kita, cita-cita kita. Apa salahnya kita ganti sekali-sekali dengan promosi produk yang sedang kita bangun ini, bisnis yang sedang kita mulai, posting aja. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan sampai sekarang. Promosi di Facebook itu adalah tempat yang paling potensial untuk bisa dijangkau oleh khalayak ramai gitu. Karena sekarang orang sudah lebih dominan menggunakan handphone daripada sekedar seperti dulu komunikasi antar personal gitu. Maksudnya ketemu, ngobrol dan lain sebagainya, itu sudah enggak terlalu efektif. Sekarang sudah serba satu kali klik gitu, tersebar ke semua handphone di kalangan teman-teman sekitar kita. Jadi promosi itu adalah napas dari bisnis yang kita bangun. Ya, promosi itu adalah napasnya. Ketika kita rajin promosi, apapun bisnis, jenis usaha yang kita punya, maka promosi ini akan menjadi daya tarik bagi mereka datang. Nah, ketika melihat status kita telah dibuka barbershop jalan ini ya, tampilkan di situ foto hasil karya kita, atau mungkin saja kita cari di internet hasil-hasil cukuran orang lain yang terlihat ganteng dan bagus, ya, posting di situ. Nanti itu bisa jadi daya tarik. Ya, itu promosi. Selain lewat Facebook, bisa juga kita bikin banner, spanduk dan lain sebagainya, atau menggunakan laptop yang kita miliki, print, bikin tulisan, fotokopi dan sebarkan ke pasar-pasar dan lain sebagainya. Ingat ya, promosi adalah napas dari bisnis kita. Lalu yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan ini adalah sahabat terbaik kita, ya. Jadi seorang bisnismen itu sahabat terbaiknya adalah pelayanan. Kenapa begitu? Karena dengan kita melayani secara maksimal, kita memberikan pelayanan terbaik, pas ketika orang datang, upayakan kita yang ngomong atau menyapa terlebih dahulu pelanggan yang datang gitu. Maka kesan pertamanya itu akan melekat.
oh saya di sana dilayani dengan baik, oh di sana memberikan sapaan yang bagus. Jadi nanti akan ada hubungan emosional yang baik antara kita dan konsumen kita gitu ya. Jadi dengan kita melakukan pelayanan yang baik, maka itu bisa menjadi ikatan yang bagus. Berikutnya dia akan ingat kita, oh saya pengen cukur, nanti langsung ke barbershopnya ini gitu. Saya ingin membeli makanannya enak, di sana aja, sapaannya bagus, nah di sana. Lalu yang keempat adalah bentuklah ikatan yang baik antara kita dengan pelanggan atau konsumen kita, apalagi yang baru buka ya. Hal yang paling terpenting itu adalah membentuk ikatan emosional. Bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman berbelanja di tempat kita. Ini saya sudah terapkan. Jadi 4 hal ini merupakan hasil dari riset saya. Walaupun saya baru memiliki satu counter HP, toko HP, tetapi bersyukur sudah ada 8 cabang counter yang saya miliki. Semua 4 hal ini merupakan modal dasar yang saya miliki dan bisa diterapkan saya rasa di semua jenis usaha teman-teman. Saya yakin itu modal dari nol bisa berkembang berdasarkan 4 kunci sukses cara cerdas yang saya berikan tadi. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah manfaatkan yang kita miliki, yang kedua itu promosi adalah nyawa dari bisnis kita, yang ketiga adalah pelayanan yang bagus, itu merupakan sahabat dari bisnis kita, dan yang keempat adalah membuat ikatan emosional dengan pelanggan kita. Demikian, semoga teman-teman bisa menerapkan dengan baik. Jangan lupa bantu subscribe untuk mendapatkan info-info serta masukan-masukan dari channel saya. Terima kasih, bantu subscribe teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa. Salam.